Di konten ini saya bertujuan ingin berbagi gratis kapanpun 24 jam kepada teman-teman eh, dalam hal pemahaman tentang branding dan advertising atau hal lain yang berhubungan dengan integrated marketing communication agar bisa jadi reference atau pengetahuan buat teman-teman semua. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bingung bagaimana harus branding dan membuat iklan. Nah, kalian bisa menemukan jawaban tentang branding, personal branding, advertising, dan juga integrated marketing communication di sini. Mulai dari brand identity, brand content, brand campaign, personal branding, visual communication branding, branding and customer experience, dan juga integrated marketing communication. Dan semua hal tersebut saya sudah jalani sebagai praktisi dari tahun 93, dan saya juga pelajari dari secara akademisi dari AI University Spain, Spanyol, yang pengajarnya adalah para profesor yang sekaligus mereka adalah praktisi di bidang yang telah saya sebutkan di atas. Jadi teman-teman, silahkan bertanya apapun yang ingin Anda ketahui yang berhubungan dengan branding atau personal branding dan ataupun integrated marketing communication yang di dalamnya juga ada advertising. Di konten ini saya bertujuan ingin berbagi gratis kapanpun 24 jam kepada teman-teman dalam hal pemahaman tentang branding dan advertising atau hal lain yang berhubungan dengan integrated marketing communication agar bisa jadi reference atau pengetahuan buat teman-teman semua. Jadi silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komen. Kalau Anda ingin share kepada teman-teman yang lain, silahkan saja. Terima kasih. Biar semua dapat reference ilmu dan pemahaman tentang branding dan marketing communication yang di dalamnya juga ada advertising tentunya. Untuk supaya teman-teman tidak lupa nantinya, sekarang tolong pencet subscribe dulu. Sorry bercanda ya, hanya bercanda saja. Kalau kita bicara tentang proses branding, kita bicara tentang perjalanan dan itu membutuhkan waktu. Karena dalam proses branding kita butuh waktu yang panjang. Dari memikirkan rencana dan strateginya, baik itu mengenai brand identity, mengenai rencana brand campaign-nya, dan juga rencana implementasi yang terintegrasi dalam komunikasinya. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana menyampaikan nilai-nilai brand kita secara konsisten dan berkelanjutan. Ada 3 elemen penting yang dalam proses branding itu perlu kita analisa dan kita telusuri, yaitu tentang brand kita sendiri, itu pertama. Kedua tentang segmen kita, dan yang ketiga adalah tentang kompetitor kita. Yang pertama kita bicara tentang brand kita sendiri. Tentunya dalam proses branding kita harus mendefinisikan nilai brand kita, memetakan persepsi brand kita, membuat brand positioning dalam rangka membuat nilai beda dan unik dan beda dengan pesaing kita. Yang kedua kita bicara tentang segmen. Dan dalam proses branding tentu tak bisa lepas dari proses segmentasi, karena bicara brand kita pasti akan bicara dan butuh namanya segmen. Karena tidak akan ada brand tanpa segmen, dan begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga adalah kita bicara pesaing kita. Siapa para competitors kita? Apa nilai-nilai brand mereka dan apa aktivitas yang mereka lakukan? Seberapa mereka juga menguasai pasar dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya untuk branding kita harus segera dan secepatnya memikirkan tentang brand kita. Mencari dan menggali nilai yang unik dan beda untuk brand kita. Karena sebuah produk ataupun jasa tanpa nilai yang unik, maka tidak akan bisa memiliki competitive value dalam memenangkan persaingan. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana berkomunikasi di zaman sekarang di era digital ini, karena bicara komunikasi tentunya harus integrated untuk menjangkau target sasaran yang kita mau tuju. Nah, dalam hal ini kita harus tahu tentang bagaimana sebuah proses komunikasi, bagaimana menganalisa, bagaimana membuat strategi komunikasi yang efektif untuk brand kita. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana kita membangun recognition, membangun pengakuan tentang brand. Kita juga harus memahami pendekatan ke konsumen tentang bagaimana sebuah proses pembelian, sehingga kita akan memiliki rencana yang matang dan
terukur dalam melakukan aktivitas komunikasi. Untuk membuat komunikasi yang efektif, kita harus tahu bagaimana membuat perencanaan dalam advertising strategy dan bagaimana harus membuat communication approach, juga bagaimana harus membuat message strategi yang sesuai dengan nilai-nilai brand kita. Dan kalau kita bicara mengenai integrated marketing communication, berarti kita bicara tentang pendekatan dalam sebuah pemasaran yang bertujuan untuk menyatukan semua elemen strategi pemasaran dalam satu kesatuan yang koheren dan terkoordinasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pesan yang seragam dan konsisten kepada audiens melalui berbagai saluran dan platform pemasaran yang kita sudah tentukan. Dalam integrated marketing communication, kita harus bisa menggabungkan, menyatukan berbagai touch point pemasaran seperti media TV, radio, cetak, media sosial, konten, pemasaran, email, SEO, dan lain sebagainya. Semua elemen ini dirancang untuk bekerja sama sehingga menciptakan pengalaman yang seragam bagi target sasaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesan merek, memperkuat identitas merek, dan meningkatkan efektivitas pemasaran secara keseluruhan. Integrasi pemasaran memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang potensial melalui berbagai titik kontak, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih terpadu dan memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan merek secara lebih mulus. Ini adalah strategi yang penting dalam era digital di mana konsumen terhubung melalui berbagai perangkat dan platform yang ada di saat ini. Selain hal di atas, tentu ada cara bagaimana proses branding bisa dilakukan untuk menyentuh emosi konsumen atau target sasaran dari brand kita, yaitu lewat strategi konten atau branding konten. Branding konten atau konten merek adalah jenis konten yang diciptakan dan digunakan brand untuk membangun, memperkuat, dan mengkomunikasikan identitas merek kepada audiensnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan emosional antara merek dan konsumen, serta untuk membedakan merek dari pesaing dalam benak konsumen yang ada. Branding konten juga berperan dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dengan menyajikan konten yang relevan, bermanfaat, dan menghibur, brand akan dapat mempertahankan audiensnya dan membantu konsumen merasa lebih terhubung dengan brand tersebut. Selain itu, branding konten yang baik dapat mendukung upaya pemasaran yang lebih luas tentunya. Jadi, silahkan teman-teman tanyakan apa saja yang berhubungan dengan branding di sini, di channel ini. Mungkin teman-teman juga mau tahu tentang branding customer experience, karena customer experience sangatlah penting untuk sebuah perusahaan atau brand, karena lewat customer experience brand bisa menciptakan pengalaman yang positif, memuaskan, dan juga berkesan bagi pelanggannya. Dengan customer experience, perusahaan dan brand tentunya dapat membangun kesetiaan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan bahkan mendapatkan rekomendasi pelanggan kepada orang lain. Jadi customer experience seringkali menjadi fokus strategi bagi banyak perusahaan karena memiliki dampak yang langsung pada kesuksesan jangka panjang. Dan customer experience dipakai untuk mengetahui sejauh mana pelanggan merasakan dan mengevaluasi interaksi mereka dengan suatu perusahaan atau brand selama seluruh perjalanan pelanggan itu terjadi. Nah, ini mencakup titik kontak dan interaksi kepada pelanggan, seperti kunjungan situs web, interaksi dengan layanan pelanggan, pemilihan produk atau layanan, dan titik kontak komunikasi lainnya tentunya. Jadi guys, sekali lagi jangan ragu-ragu untuk bertanya tentang hal apa saja yang berhubungan dengan branding ataupun advertising, atau semua hal yang berhubungan dengan branding itu sendiri. Silahkan tanya, silahkan tinggalkan komen Anda dan pertanyaan Anda, maka kita akan jawab. Baiklah, mungkin saya cukupkan dulu untuk video kali ini dan kita akan sambung dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Anda tanyakan. Selain itu, teman-teman juga bisa ikuti channel Branding Studio ini bila ingin tahu hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman tentang branding ataupun tips-tips konten tentang branding ataupun advertising. Sekali lagi, silahkan tinggalkan pesan dan pertanyaan Anda di kolom komen, dan silahkan share video ini kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan tentang hal ini. Jangan lupa teman-teman juga untuk subscribe, pencet like, dan lonceng agar dapat notifikasi tentang konten branding selanjutnya.
Oke, baiklah. Saya Tuke, Branding Studio, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.